Pada malam ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu berbuah pada musimnya. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan, saya akan membaca ayat pertama, ayat kedua, jemaat sekalian, ayat ketiga nanti kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 saya akan bacakan, ayat kedua jemaat, ayat ketiga kita bersama-sama membacanya. Perikop ini diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sama-sama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini banyak orang yang bisa melakukan sesuatu atau hobi yang lalu tidak sempat karena tidak ada waktu. Masa pandemi ini banyak waktu di rumah. Ada yang hobi mungkin itu merajut, meningkatkan skill memasak, meningkatkan skill mengedit video, membuat prakarya, bercocok tanam, dan berbagai macam lainnya. Orang yang senang bercocok tanam pasti mengharapkan tanaman yang ditanam mulai dari biji, dari benih, bisa berakar, kemudian mulai bertumbuh dan mengeluarkan daun-daunnya. Kalau misalnya sayur ingin diharapkan, semoga ini sayur ini bisa bertumbuh dengan lebat, dengan subur. Kalau yang menanam buah, tentu mengharapkan bisa bertumbuh dengan subur juga, kemudian menghasilkan bunga, ya, bukan saja daun. Ada bunganya dan kemudian tidak lama muncul buahnya. Meskipun mungkin kecil, ada harapan. Sudah ada buah yang mulai terlihat, ya. Tidak lama lagi akan mulai membesar. Kami menanam buah mangga di depan rumah sudah hampir kurang lebih 8 tahun. Kami mendapat bibitnya dari mantan majelis. Pada waktu tahun kemarin kami baru bisa menikmati hasilnya. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya memang tumbuh subur tapi daunnya saja lebat, daunnya. Ada bunga kemudian jatuh. Tidak menghasilkan buah. Kami pikir pohon mangga ini biarkan saja akan bertumbuh dengan baik. Memang daunnya banyak tapi tidak berbuah. Akhirnya kami memutuskan ini harus dirawat, diberi pupuk, dan akhirnya tahun kemarin bukan saja daun yang keluar, banyak bunganya. Wah, saya dengan pendeta lihat, banyak bunganya, senang sekali ya. Kemudian mulai timbul ya buah kecil-kecil. Wah, ini akan berbuah, betul-betul akan berbuah. Dan kita lihat ya, sudah beberapa bulan. Nah, ini ya, pendeta ini hasil pertama. Saya sempat video tapi saya foto saja ya. Wah, pendeta, ini hasil pertama ini. Sudah dipersembahkan kepada hamba Tuhan senior yang masih aktif ya di gereja ini, buah sulung. Kemudian ya, betapa pendeta ya, begitu sukacita ya. Dapat bisa memetik hasil buah yang sudah ditanam. Kami tunggu kurang lebih hampir 9 tahun baru berbuah. Ini masih belum ya, karena banyak hujan, jadi banyak bunganya rontok. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kami mendapati bahwa pohon buah ini tidak bisa dibiarkan demikian saja, harus dirawat, harus diberi pupuk sehingga bisa menjadi pohon yang sehat. Demikian juga dengan setiap kita. Di dalam kerohanian kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sehat. Kalau kita mau betul-betul bertumbuh ya di dalam Tuhan, kita harus sehat. Sebagai anak-anak Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan supaya kerohanian kita sehat? Firman Tuhan di dalam ayat 1 mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu tidak mengikuti kebiasaan orang yang tahu tentang Tuhan dan firman, tetapi tidak mau melakukan. Ini orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yaitu tidak ikut melakukan kejahatan dalam hidup dan juga menuruti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yaitu tidak bergaul dengan orang yang memandang rendah kebenaran firman Tuhan, baik lewat ucapan maupun perbuatan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita harus hati-hati. Karena di dalam dunia ini begitu banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita menjumpai orang-orang banyak sekali tidak takut Tuhan. Sebaliknya justru sulit menemukan orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita tidak waspada, kita mungkin saja terikut kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita akan terseret. Maka kalau kita mau sehat, sebaiknya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang demikian. Firman Tuhan mencatat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Mungkin ada yang berkata demikian, Ibu bagaimana kalau kita menjauhi orang yang tidak benar, ya orang yang tidak takut Tuhan, bagaimana kita bisa memenangkan mereka kepada Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat, janganlah kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi jangan kita masuk di dalam kumpulan banyak orang yang tidak takut Tuhan. Kalau iman kita tidak kuat, kita akan ikut larut di dalamnya. Tapi kalau satu demi satu dan kita juga bertumbuh di dalam firman Tuhan, berakal, bertumbuh, kita bisa satu demi satu layani. Kita bisa bimbing. Tapi kalau misalnya orang itu begitu kuat ingin menarik kita jauh daripada Tuhan, lebih baik kita tinggalkan. Ada juga jemaat yang mengatakan demikian. Orang yang sebelum menikah ini, Ibu saya mau membawa calon suami saya untuk percaya Tuhan. Dia belum percaya pada Tuhan. Dia non-Kristen. Kemudian ya saya katakan tidak mudah, tidak semudah itu. Ibu dia mau kok ikut-ikutan. Sebelum kami diberkati dia mau ikut ke gereja, dia mau rajin, sama-sama datang beribadah. Ya itu sebelum menikah. Tapi sesudah menikah apakah dia mau sungguh-sungguh ikut dengan kamu? Banyak kejadian orang yang menikah dengan yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya menyesal. Kenapa? Memang pasangannya yang tidak mengenal Tuhan pertama-tama ikut kelas katekisasi, dibaptis. Tapi sesudah menikah dia kembali lagi kepada kepercayaannya yang lama. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Saya rindu biarlah saudara-saudara yang masih bergumul dengan pasangan hidup, carilah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak mudah ya, tidak mudah. Memang ada juga yang sama-sama pada awalnya ya salah satu pasangan belum percaya Tuhan, kemudian bisa percaya Tuhan. Ini betul-betul anugerah Tuhan ya. Ini betul-betul kemurahan Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu biarlah kita minta hikmat daripada Tuhan di dalam kita bergaul, supaya kita mendapatkan teman-teman yang bisa membangun kerohanian kita, bukan menyeret kita jauh daripada Tuhan. Selain kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Ini tercatat seperti di dalam ayat yang kedua, supaya kehidupan rohani kita sehat, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kalau saya tanya kepada kita, menyukai firman Tuhan itu hal yang mudah atau sulit? Menyukai firman Tuhan, mudah atau sulit? Sebagai orang berdosa, saya pribadi mengatakan menyukai firman Tuhan tidak mudah. Sangat tidak mudah. Coba kalau saya beri pilihan kepada saudara-saudara, lebih enak
baca Alkitab atau lebih enak main handphone? Lebih enak baca Alkitab atau lebih enak main handphone? Kemudian yang kedua, lebih asik baca Alkitab atau lebih asik nonton film? Di YouTube, Disney, segala macamnya sekarang banyak sekali. Secara manusia lebih asik nonton, lebih asik main HP. Berapa banyak waktu yang kita habiskan main gadget? 2 jam, tidak terasa ya, lihat WA, lihat Instagram, lihat segala macam, apalagi sekarangnya anak muda begitu banyak ya. 2 jam, 3 jam, tapi baca firman Tuhan 1 ayat, 2 ayat, aduh sudah ngantuk, sudah berat gitu ya. Mata inginnya tutup, ingin merem. Tidak mudah ya, menyukai firman Tuhan tidak mudah. Ini kita harus berjuang. Berjuang melawan keakuan kita, keinginan daging kita dan si setan. Kenapa? Karena si setan tidak ingin kita baca firman Tuhan. Si setan tidak ingin kita merenungkan dan percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, wah setan kalah. Setan tidak takut kepada Alkitab yang kita miliki di rumah begitu banyak ya, tumpuk di lemari atau taruh di tempat tidur. Setan tidak takut kepada Alkitab bentuk fisik. Setan takut kepada orang yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dia takut. Oleh karena itu, jemaat yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita terus minta kekuatan daripada Tuhan untuk terus minta hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 42 ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah kita mempunyai hati seperti seekor rusa yang haus, rindu akan air sungai. Minta kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan pun, saya juga masih bergumul. Saya juga terus minta kerinduan itu kepada Tuhan. Tuhan, beri kerinduan kepada saya untuk haus akan firman Tuhan. Karena saya pun seperti manusia biasa, seperti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masih bergumul. Tidak mudah ya untuk menyukai firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri tidak sanggup. Dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Kemudian kata merenungkan. Kalau menurut bahasa Yunaninya, yaitu pemikiran yang diarahkan atau konsentrasi. Sedangkan menurut bahasa Ibrani, menurut seorang teolog yaitu John Piper mengatakan, merenungkan itu berarti membicarakan atau membisikkan. Mempelajari merupakan pekerjaan dari otak, sedangkan merenungkan dari hati. Mempelajari itu dari otak, dari pikiran kita, sedang merenungkan itu dari hati. Jadi merenungkan ini mengacu kepada sebuah keputusan dalam hati untuk sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu merenungkan firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita tidak mendalami firman Tuhan. Ada orang yang berpikir, ibu baca firman Tuhan sekilas saja, kalau ada waktu saja, 5 menit saja, sudah beres. Yang penting baca firman Tuhan. Padahal tidak akan pernah cukup ya kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berakar kepada kebenaran firman Tuhan, minimal 15 menit ya, minimal 15 menit. Kita duduk teduh di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, terus dibaca, bukan sekali saja, baca berulang-ulang. Tuhan, apa yang Engkau akan katakan kepada saya? Minimal 15 menit. Kalau lebih dari itu akan lebih baik lagi. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa artinya? Ini bukan berarti kita terus mengurung diri untuk baca Alkitab terus dari pagi sampai malam ya, mengisolasi diri. Bukan demikian. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam ini berarti supaya kita terus-menerus mengingat firman Tuhan, firman yang kita sudah baca sambil melakukan aktivitas sehari-hari ya. Kita mengingat firman Tuhan, kemudian menghafal ayat yang kita renungkan. Hafal 1 ayat, atau kalau misalnya sulit 1 ayat,
setengah ayat saja. Kita ingat sepanjang hari itu. Pagi kita ingat, oh ya hafal. Tengah hari kita coba ingat lagi, oh tadi ayatnya apa. Kadang kita lupa. Malam, kalau misalnya pagi baca, malam apa ya tadi. Coba tengah hari kita ingat lagi. Firman Tuhannya saja. Kalau kita ingat firman Tuhan, biasanya penguraiannya kita lebih ingat. Kemudian mempraktekannya. Firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Ini artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak mudah, memang tidak mudah ya. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk dipraktekkan. Kembali kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya pun terus belajar. Sedang belajar ya, menulis ayat hafalan di buku yang kecil. Saya bawa, terus ingat lagi. Aduh, tadi firman Tuhan apa pagi yang saya baca? Coba saya hafalkan lagi. Supaya firman Tuhan terus ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada satu kisah. Ada 2 mobil yang beriringan, mereka akan pergi ke satu negara bagian, dia itu negara Indiana di Amerika. Mereka akan mengunjungi satu acara gereja. Pada waktu itu di tengah jalan, tiba-tiba salah satu mobil ini bannya kempes. Jadi yang mobil yang di belakang yang kempes bannya langsung membunyikan klakson supaya memberi tanda, oh jangan jalan terus, ini ada masalah mobil belakang. Akhirnya berhenti, mereka mengganti ban. Itu tengah hari. Hari begitu terik ya, matahari begitu terik, mereka kehausan. Mereka tidak terpikir, oh akan lama ini mengganti ban. Kemudian salah satu kepala keluarga yang di salah satu mobil mengatakan kepada putranya yang masih remaja Jimmy ya, Jim, coba cari apakah di sekitar ini ada rumah. Bisakah kita minta air kepada orang yang ada di sekitar tempat ini? Jimmy lihat-lihat, oh Pak, ada Pak. Ada di agak dalam itu ada rumah kecil. Coba kamu ke sana. Akhirnya Jimmy datang ke rumah itu, dia lihat ada seorang oma yang sedang duduk. Di pangkuannya ada satu buku yang besar. Kemudian Jimmy mengatakan, Oma selamat siang. Oma bolehkah saya minta air minum? Ban kami bocor Oma, kami akan melakukan perjalanan tapi kami terhambat. Dan ini panas, kami kehausan. Oh air minum. Oma ini mengatakan, ada mata air yang begitu manis airnya. Tapi bukan di sini, di belakang rumah ini, kemudian di belakang bukit. Jadi di belakang rumah ini ada bukit, di belakangnya. Kemudian oma ini memberikan seutas tali kepada Jimmy. Kamu pegang tali ini, ikuti tali ini kemana. Jadi kamu terus pegang kemana tali ini, iya menuntun kamu pergi. Oh iya, Jimmy bingung. Biasanya sudah ditunjukkan ya sudah, ini diberikan tali. Akhirnya Jimmy pegang itu tali, oma ini memberikan seutas tali yang diikat ya di halaman. Kemudian Jimmy ikut pelan-pelan. Ragu-ragu juga ini kemana ini, betul tidak ini oma atau main-main ini kepada seorang anak kecil. Tapi Jimmy ikut. Akhirnya sampai di belakang rumah, terus tali ini ke belakang bukit. Dan di belakang bukit betul ada mata air. Jimmy ambil air, dia minum. Aduh betapa segar ya, hausnya hilang. Dan betapa manisnya betul air ini seperti yang dikatakan oma yang pemilik rumah itu. Jimmy cepat-cepat dia lari keluar, dia panggil papanya, mamanya dan juga saudara-saudara yang di mobil yang lain. Ayo, ini ada mata air yang enak sekali. Mereka semua ke sana, minum sepuasnya, sudah hilang hausnya. Kemudian papa Jimmy mengatakan, Jim, kita harus bertemu dengan oma, kita harus mengucapkan terima kasih. Ayo Pak, iya. Akhirnya mereka bertemu. Kemudian oma ini duduk saja, matanya ke depan, tidak memandang mereka. Tapi tangannya itu meraba-raba buku yang besar, jarinya jalan cepat. Oh ternyata oma ini tidak bisa melihat. Kemudian oma ini mengatakan, Nak, sudah ketemu mata airnya? Semua sudah minum? Sudah oma. Enak kan, manis kan? Oh betul oma, segar sekali, manis sekali airnya, sangat enak. Oma terima kasih. Kemudian papanya Jimmy mengatakan, Ibu terima kasih banyak, kami sudah menikmati mata air yang begitu segar dan manis. Apa yang bisa kami lakukan untuk ibu? Oh tidak usah. Saya memang sejak kecil buta. Tapi saya bersyukur putra saya memasang tali-tali untuk saya. Ini tali untuk menuju mata air. Ini tali untuk menuju ke kebun sayur. Dia tunjukkan.
Ini tali untuk menuju ke pohon. Kemudian ini tali untuk menuju ke kandang ayam. Jadi saya kalau mau pergi tinggal pegang tali, tinggal mengikuti tali itu kemana mengarahkan saya. Kemudian ibu ini tidak tampak ada kesedihan ya, sukacita di dalam wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat. Kemudian ibu ini berkata, tahukah kalian apa yang saya pegang ini, yang ada di pangkuan saya? Kemudian papanya Jim mengatakan, oh Bu, itu buku huruf Braille bukan? Ya betul. Kalau tidak salah itu Alkitab. Betul sekali, ini adalah Alkitab. Kemudian ibu ini berkata, nah iya, sebagaimana kamu menemukan mata air yang segar rasanya pada hari ini, saya sebagai orang tua ingin menunjukkan kepada kalian. Dengarlah nasihat seorang tua. Tadi kalian memegang taliku terus. Nah, peganglah Alkitab ini terus dan kalian akan mendapatkan Tuhan, dan taliku inilah yang paling penting yang menuntun aku ke surga. Ibu tua ini tidak mengalami kesedihan sedikit pun. Malahan sebaliknya penuh dengan sukacita di wajahnya. Karena dia sudah belajar sesuatu yang sering dilalaikan oleh orang-orang yang punya mata yang sehat. Ibu ini meskipun terbatas tidak bisa lihat, tapi dia membaca Alkitab melalui huruf Braille. Jadi papanya Jimmy mengatakan, Jim, kita harus belajar dari ibu ini, dari oma ini. Tidak punya penglihatan secara lahiriah, tapi sungguh mata rohaninya haus akan firman Tuhan. Dia terus mau membaca firman Tuhan. Kita harusnya malu sebagai orang yang sehat mata jasmani, tapi kadang kita melalaikan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita periksa kesehatan rohani kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang sehat, orang yang tidak salah bergaul, dan apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita dan juga hati yang selalu haus akan firman Tuhan. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, selain kita harus sehat, kita juga harus berbuah. Kita harus berbuah. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang Kristen yang sudah seharusnya berbuah, yaitu kita harus menghasilkan buah yang manis, buah yang diharapkan oleh sang pemilik. Bisa berbuah, iya, tapi misalnya buahnya asam atau buahnya busuk. Ada buah yang demikian, pohonnya menghasilkan buah demikian. Tapi biarlah kita menghasilkan buah yang manis sesuai dengan diharapkan oleh sang pemilik. Berbicara tentang buah yang dimiliki oleh orang Kristen tentu tidak lepas dari hidup yang diberkati. Kita terpanggil sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, diberkatilah. Seperti firman Tuhan dicatat, berbahagialah. Berbahagia juga diberkatilah. Dengan bahasa lain, bahasa aslinya ada yang mengatakan diberkatilah orang yang sungguh-sungguh kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat ini siang dan malam. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang harus juga memberkati orang lain. Setiap orang Kristen dipanggil untuk berbuah, dan buahnya juga harus dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk diri kita saja. Ya, kami bersyukur ketika pohon mangga kami berbuah banyak, kami bagikan kepada tetangga di depan, di samping, ya mereka kasihan. Ada juga tukang sampah yang lewat-lewat suka lihat, waduh ini pohon mangga banyak buahnya. Atau ada yang pas lewat, Pak mau Pak, ya kami ambil baru kami berikan. Mereka juga tidak berani ya ambil, karena di parkiran mobil Gemim Kristus, oh ini rumah pendeta, tidak berani mencuri mangga punya pendeta. Jadi mereka juga kalau diberi mereka menerimanya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berbuah seperti yang diharapkan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Kita dapat membayangkan sebuah pohon yang ditanam yang tidak jauh dari sumber air adalah pohon yang mudah bertumbuh dengan subur, dengan sangat subur. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan sumber kehidupan. Nutrisi-nutrisi dia bisa ambil. Demikian juga dengan kita. Kita hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup di sekitar firman Tuhan, maka kita akan dikatakan oleh firman Tuhan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah mengaplikasikan 2 ayat firman Tuhan sebelumnya, tadi ayat 1 dan ayat kedua, sekarang ayat yang ketiga, dia akan terus menghasilkan buahnya di dalam kehidupannya. Tidak akan pernah layu daunnya, daunnya segar, menghasilkan buah yang manis, buah yang diharapkan oleh sang pemilik. Karena kenapa? Selalu tersedia air yang merupakan kebutuhan utamanya. Demikian juga kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan air hidup itu, maka kita akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan berkat Tuhan, dan kita juga menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Singkatnya, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Pemazmur mengatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Artinya kebaikan yang dilakukan selalu berhasil dan memberkati orang lain. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada seorang pemudi yang duduk di bangku SMA. Dia sangat tidak senang kepada pelajaran pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada teman-teman dekatnya ikut pelajaran itu. Ini kisah di Amerika ya. Tapi dia harus ikut itu. Dia senang pelajarannya tapi tidak ada teman. Tapi terpaksa dia ikut. Yang paling menjengkelkan di depannya ada seorang pria yang tinggi besar yang sering mengganggunya. Dia jengkel sekali. Tapi mau apa lagi? Dia sudah ambil mata pelajaran itu. Pada satu kali gadis ini, pemudi ini bernama Robin. Dia seorang yang takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Dia datang ke kelas itu. Di depannya, pria yang bernama Mike ini sering menceritakan, itu pas hari Senin mata pelajaran itu dia menceritakan, bagaimana kemarin pesta dansa kelas, saya selalu ikut, dia tertawa-tawa ya. Robin ini sangat jengkel, dia tidak senang mengikuti pesta dansa ya, dia sangat jengkel kalau Mike ini cerita tentang bagaimana mereka mabuk, mereka dansa-dansi dia tidak senang. Pada satu kali Robin membawa Alkitab kecil ke kelas itu. Waktu itu Mike lihat, dia langsung ambil itu Alkitab. Dia bawa lari keliling-keliling. Dia perlihatkan kepada teman-temannya yang tidak mengenal Tuhan. Teman-temannya tertawa semua, mengejek ya. Robin tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian terus Mike ini terus bawa Alkitab kemana-mana. Pada waktu itu karena saking jengkelnya, Robin mengatakan satu perkataan demikian. Mengapa kamu tidak menyerahkan dirimu untuk diselamatkan dan jangan mengganggu saya? Mengapa kamu tidak menyerahkan dirimu untuk diselamatkan dan jangan mengganggu saya? Itu menurut Robin kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dia ucapkan. Tapi saking jengkelnya dia ucapkan kepada Mike. Kemudian akhirnya Mike mengembalikan Alkitab itu. Teman-temannya sih mentertawakan ya perkataan ini. Besoknya Robin bergumul lagi, apakah saya bawa Alkitab ini tidak ya, kembali ke minggu depannya ya, bergumul lagi apakah saya bawa tidak ke kelas pemerintahan. Tapi dia akhirnya bawa. Pada jam makan siang sebelum pelajaran kelas pemerintahan ada persekutuan doa anak-anak yang mengasihi Tuhan di sekolah itu. Robin cerita, teman-teman tolong doakan saya bergumul dengan teman saya ini, Mike ini. Dia sering mengejek saya, dia mengambil Alkitab saya, tolong doakan saya, doakan juga untuk Mike supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian teman-temannya mendoakannya dan kemudian teman-temannya mengajari, kamu harus bersaksi, sederhana saja bersaksi untuk Mike. Ya, saya akan bersaksi, saya akan coba menegarkan hati saya, tidak akan marah. Akhirnya selesai jam makan siang, Robin kembali ke kelas. Dia bawa Alkitabnya. Apa yang dilakukan Mike? Kembali dia ambil itu Alkitab, dia buka sekarang.
Dia baca Alkitab sembarangan seperti berkhotbah. Teman-temannya mentertawakan. Dia lari ke sana, buka lagi ayat yang lain. Dia baca Alkitab seperti seorang pengkhotbah, semua mentertawakan. Pada waktu itu Robin tidak bisa berkata sepatah kata pun. Yang bisa dia lakukan adalah menangis. Dia nangis ya, tidak bisa melakukan apa. Air matanya mengalir. Kemudian Mike mendekati Robin dan menyerahkan Alkitab itu kepadanya. Akhirnya singkat cerita mereka sudah lulus di SMA. Berapa tahun kemudian Robin sudah menikah, sudah berkeluarga. Ada reuni di sekolahnya. Robin diberitahu oleh suaminya, ada reuni anak-anak teman-teman SMA-mu, kamu ikut ya? Aduh, saya malas, saya tidak mau. Terpikir oleh Robin, dia tidak mau bertemu dengan Mike. Biang keladi, orang yang jahat, yang tidak pernah mengasihi Tuhan ya, tidak pernah menghargai dia. Suaminya bujuk-bujuk Robin, ikutlah, saya tahun ini tidak bisa ikut reuni kelas saya. Ikutlah, ini reuni SMA-mu, saya mau ikut juga. Akhirnya dengan terpaksa Robin pergi, ikut reuni alumni SMA. Pada waktu mereka mau naik lift ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan, tiba-tiba pintu lift terbuka, ada seorang pria yang ganteng ya, seorang pria yang eksekutif ya, bajunya begitu mahal, mewah. Dan ada seorang wanita yang cantik menggandengnya. Kemudian keluar, Robin. Robin kaget, siapa? Saya tidak kenal. Iya. Robin, kamu tidak kenal saya? Robin tidak berkata apa-apa, tidak kenal ya. Kemudian pria ini mengatakan, sayang, kepada istrinya, inilah wanita yang saya katakan kepadamu. Dialah yang menyuruh saya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan jangan mengganggu lagi. Kemudian istrinya mengatakan, oh ini temanmu. Waktu itu Robin, aduh ternyata pria yang di hadapannya yang begitu gagah ini adalah Mike ya. Dia tidak mengenal ya. Kemudian Mike mengatakan, sesudah mereka perkenalan singkat, Mike mengatakan, Robin, iya saya bertobat karena kenapa? Bukan, ya Robin mengatakan, aduh maaf ya, lalu saya mengatakan hal yang tidak pantas. Robin, perkataanmu iya memang mengingatkan saya untuk bertobat. Tapi kamu menangis itu yang terus saya ingat. Seorang yang mengasihi Tuhan, seorang gadis yang mengasihi Tuhan menangis, berarti sungguh-sungguh dia rindu saya untuk bertobat, untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu terus yang teringat. Sehingga waktu saya kuliah tingkat pertama, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya cari teman-teman komsel untuk membimbing saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang saya sudah menjadi anak Tuhan. Kamu lihat kan perbedaannya? Wah, Robin sangat bersukacita, sangat bersyukur karena hidupnya sudah menjadi berkat bagi temannya yaitu Mike. Iya, saya coba ya menggambarkannya. Nah, ini ya Mike yang sudah berubah ya, yang sudah Tuhan ubahkan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, rindukah kita menjadi orang-orang yang hidup terus menghasilkan buah, orang yang sehat karena hidup dekat dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sehingga kita boleh berbuah bukan di tengah keluarga kita saja, tapi bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita sungguh diberkati hidupnya seperti kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami yang lemah ini. Kami seringkali tidak senang, sulit untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Berikanlah kepada kami hati yang selalu haus, rindu akan firman Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Tuhan, tolong kami, ya Roh Kudus, tolong setiap kami. Berikan kepada kami hati yang haus akan firman Tuhan, sehingga kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu mempunyai kehidupan rohani yang sehat,
Sehingga dengan kehidupan rohani yang sehat, kami juga boleh menghasilkan buah. Ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, kami boleh berbuah. Dan buah yang kami hasilkan, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong dan bantu setiap kami, supaya sungguh hidup kami selama Engkau masih memberikan nafas hidup kami di dunia ini, hidup kami boleh memberi arti bagi sesama kami dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu dan tolong kami. Kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kira firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya undang jemaat